Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iksanul Fadil Hanafi Pulungan. Baiklah, kali ini saya akan membahas dan mendalami isi materi tentang kawasan mayoritas Islam di dunia yang dimulai dari tanah para nabi di Timur Tengah ke Afrika hingga ke Asia Tenggara yang kaya akan budaya. Baiklah, langsung saja kita mulai. A. Timur Tengah. 1. Tanah para Rasul. Timur Tengah adalah pusat spiritual di dunia. Kenapa? Karena disinilah lahirnya agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Di sini disebut tanah para Rasul karena lahirnya atau diutusnya para nabi seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan tentu Nabi Muhammad SAW yang semuanya berasal dari sini. Kota suci seperti Mekkah dan Madinah di Arab Saudi serta Yerusalem di Palestina menjadi titik penting peradaban keagamaan. Selain tempat kelahiran nabi-nabi besar, wilayah ini juga menjadi pusat peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Babilonia. Yerusalem menjadi titik temu tiga agama besar dan sering menjadi sengketa internasional. Yang kedua, potensi Timur Tengah. Timur Tengah bukan cuma soal sejarah, tetapi wilayah ini dikenal dengan super strategis dan kaya akan sumber daya. Minyak dan gas alam menjadi komoditas utama di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Qatar. Letaknya juga sangat strategis yang dimana menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Hal ini membuat kawasan ini menjadi pusat perdagangan sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang. Timur Tengah juga punya potensi pertanian di wilayah Sungai Efrat. Di wilayah sungai seperti Efrat dan Tigris meski hasilnya terbatas. Wisata religi seperti haji dan umroh menyumbang ekonomi besar bagi Arab Saudi. Proyek ambisius seperti NEOM di Arab Saudi menunjukkan transformasi dari ekonomi minyak ke ekonomi futuristik. Yang ketiga, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Budaya di sini sangat kental dengan agama Islam. Bahasa Arab menjadi identitas utama. Hukum syariah banyak diterapkan, baik secara penuh atau sebagian. Secara ekonomi, beberapa negara maju, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tetapi masih bergantung kepada minyak. Secara politik, Timur Tengah rentan terhadap konflik, seperti masalah antara Sunni dan Syiah, konflik Palestina dan Israel, perang di Suriah, dan Yaman. Semua ini menambah kompleksitas kawasan ini. Pola hidup masyarakat di sini sangatlah beragam. Ada yang negara konservatif seperti Arab Saudi dan negara yang relatif liberal seperti Lebanon. Masalah pengungsi sangat besar di sini, terutama akibat konflik Suriah dan Palestina. Ketegangan Iran versus Arab Saudi juga memicu perebutan pengaruh di kawasan, termasuk di Yaman, Irak, dan Lebanon. B. Islam di Afrika. 1. Sejarah penyebaran Islam di Afrika. Islam masuk ke Afrika sejak abad ke-7 Masehi melalui dua rute utama, yaitu yang pertama dari semenanjung Arab hingga ke Mesir, menyebar ke seluruh Afrika Utara. Yang kedua, melewati jalur perdagangan ke Afrika Timur dan Barat. Pedagang Arab dan Persia berdagang dan berdakwah sekaligus, sehingga Islam diterima dengan damai, lalu menyebar lewat kerajaan-kerajaan Islam, seperti Mali dan Songhai. Jalur perdagangan seperti Trans-Sahara memainkan peran penting. Para ulama keliling menyebarkan ilmu dan membangun madrasah. Islam menyatu dengan sistem kekuasaan. Banyak raja memeluk Islam untuk memperkuat legitimasi politik. Yang kedua, populasi Muslim di Afrika.
Hari ini lebih dari 40% penduduk Afrika adalah Muslim. Afrika Utara seperti Mesir, Aljazair, Maroko adalah negara dengan mayoritas Islam. Di Sub-Sahara, negara seperti Nigeria, Mali, Senegal, dan Somalia juga punya jumlah besar yang menganut agama Islam. Islam di sini berkembang lewat pendidikan, tasawuf, dan tradisi lokal yang menyatu dengan ajaran Islam. Di Nigeria, konflik antara komunitas Muslim di utara dan Kristen di selatan masih berlangsung. Di Ethiopia, komunitas Muslim tetap eksis meski mayoritasnya masyarakat Kristen. Islam di Afrika Timur juga berkembang di pesisir Swahili, seperti di Kenya dan Tanzania. Ketiga, kawasan mayoritas Islam di Afrika. Kawasan mayoritas Muslim meliputi Afrika Utara, Afrika Barat, dan Tanduk Afrika. Di Afrika Barat, kerajaan-kerajaan Islam pernah berjaya, dan sekarang Islam menjadi bagian dari identitas nasional. Islam di Afrika punya karakter yang unik, berakar pada tasawuf dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adat. Di Sudan, hukum Islam pernah diberlakukan secara nasional, namun kini dibagi antara Sudan dan Sudan Selatan. Maroko dan Aljazair memiliki tradisi Islam kuat dengan perpaduan budaya Berber. C. Islam di Asia. 1. Muslim di Asia. Asia adalah benua dengan jumlah Muslim terbanyak. Islam menyebar dari Timur Tengah ke seluruh Asia melalui penaklukan, dakwah, dan perdagangan. Di Asia Selatan, kita mempunyai India, Pakistan, dan Bangladesh. Di Asia Tengah, mempunyai Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Islam juga hidup berdampingan dengan agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Asia Tengah sempat ditekan selama era Uni Soviet, tetapi sekarang bangkit kembali dengan pembangunan masjid dan sekolah Islam. India memiliki populasi Muslim terbesar ketiga di dunia meski minoritas. Islam di sana penuh tantangan politik dan sosial. 2. Negara mayoritas Muslim di Asia. Negara-negara mayoritas Muslim di Asia antara lain yaitu 1. Indonesia, dikenal sebagai Muslim terbanyak di dunia. Yang kedua, Pakistan dan Bangladesh, hasil pemisahan dari India. Yang ketiga, Iran, yang dikenal sebagai pusat Syiah di dunia. Keempat, Turki, negara sekuler dengan sejarah kekhalifahan yang panjang. Negara-negara Arab di Timur Tengah dan negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan, Tajikistan juga mayoritas Muslim. Pakistan lahir dari ide negara Islam. Hukum syariah sangat berpengaruh di sistem hukumnya. Iran punya sistem pemerintahan teokratis dengan pemimpin tertinggi rahbar sebagai otoritas agama dan negara. D. Islam di Asia Tenggara. 1. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara sejak abad ke-7, tetapi baru berkembang pesat sejak abad ke-12 lewat jalur perdagangan dari Arab, Persia, dan India. Islam menyebar lewat damai tetapi bukan lewat dari peperangan. Islam juga menyebar dari beberapa hal seperti perkawinan, dakwah dari para sufi, dan dukungan dari raja-raja lokal yang mempercepat penyebarannya. Ada juga dakwah lewat kesenian, seperti para wali menggunakan wayang, sastra, dan musik sebagai media dalam penyebaran dakwah. Islam juga masuk lewat pusat pendidikan seperti pesantren dan surau. Yang kedua, Aceh, yang dikenal sebagai gerbang Islam Asia Tenggara. Aceh dikenal sebagai pintu masuk Islam yang pertama di Asia Tenggara, yang dimana pada saat itu Kesultanan Aceh Darussalam menjadi pusat penyebaran Islam dan pendidikan. Ulama-ulama dari Timur Tengah banyak berdakwah dan menetap di sini.
sehingga Aceh dijuluki Serambi Mekah atau tanah lahirnya para ulama. Ulama-ulama Aceh menulis banyak kitab dalam bahasa Melayu Jawi. Aceh juga menjadi rujukan dunia Islam, bahkan mengirim pelajar mereka ke Mekah dan Mesir sejak abad ke-17. 3. Sebaran penduduk Muslim di Asia Tenggara. Mayoritas Muslim ada di negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan minoritas Muslim ada di Thailand bagian selatan dan Filipina di Mindanao. Sebaran ini membentuk peta sosial dan budaya yang sangat beragam. Di Mindanao ataupun Filipina, umat Muslim membentuk daerah otonomi yang bernama Bangsa Moro. Konflik antar agama juga sering terjadi di Thailand Selatan, seperti Patani, yang memicu munculnya gerakan separatis Muslim. Yang keempat, karakteristik Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara dikenal dengan moderat dan bersahabat. Islam menyatu dengan budaya lokal seperti adat, kesenian, dan sistem kerajaan. Tasawuf dan tarekat juga sangat mempengaruhi dakwah yang ada di sini, hingga membuat Islam tumbuh dalam kedamaian. Islam di sini sangat toleran dan adaptif. Islam hadir tanpa menghancurkan budaya lokal, tetapi mengislamkannya. Ada juga budaya tahlilan, maulid, haul ulama, dan ziarah kubur yang memperkuat kohesi dalam bersosial. Yang kelima adalah Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 230 juta muslim terbanyak di dunia. Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik dari sosial, politik, budaya, dan bahkan ekonomi juga. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah punya pengaruh yang sangatlah besar, dan Indonesia sering menjadi contoh Islam moderat di dunia. Peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan juga sangatlah besar, seperti Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan yang menyebarkan dakwahnya dengan berbagai metode. Pemilu dan demokrasi diwarnai oleh dinamika umat Islam, dari partai berbasis Islam hingga isu keumatan. Islam Nusantara menjadi narasi alternatif bagi Islam dunia yang damai dan progresif. Jadi, kesimpulannya, Timur Tengah adalah negara yang menjadi pusat kelahiran wahyu, dan Afrika dikenal dengan warisan kerajaan Islam yang kokoh, Asia yang super padat dan dinamis, dan sampai Asia Tenggara yang damai dan penuh budaya Islam berkembang dalam banyak wajah dan konteks, dan Indonesia dengan keragaman dan populasi muslim terbesar di dunia menjadi titik penting masa depan umat Islam global. Dari tanah para rasul di Timur Tengah ke kerajaan Islam di Afrika sampai Islam damai di Asia Tenggara, Islam berkembang dalam banyak bentuk dan wajah, tetapi semuanya bersatu dalam satu kalimat syahadat. Semoga kita makin faham dan bangga dengan identitas umat Islam di dunia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya Iksan Pulungan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.